Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyada khisalal ahrari. Wa ayyada lan nguwatake sapa alladzi niku Gusti Allah. Allah menguatkan khisalal ahrari ing pira-pira perkarane wong-wong merdeka. Khisalal ahrari ing pira-pira perkarane wong-wong merdeka. Khisal khoslatun itu mempunyai 3 makna. Bisa bermakna perkara, bisa khoslah itu dimaknani tabiat atau watak, bisa juga dimaknani adat atau kebiasaan. Al-ahrari, orang-orang yang merdeka. Khisal al-ahrari ing pira-pira perkarane wong-wong merdeka. Urusannya orang-orang yang merdeka juga bisa. Al-ahrari maksudnya itu merdeka, dia tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Yang dimaksud merdeka di sini, dia tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Biasadis silati kelawan luweh benere pira-pira sambungan. Biasadis silati kelawan luweh benere pira-pira sambungan. Silah niku artinya sambung, sambungan yang ada 2. Sambung itu ada 2. Ada kalanya hablum minallah, taline Gusti Allah. Ada kalanya hablum minan nas, taline menungso. Makanya Quran memerintahkan yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sholat. Mereka menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Menyambung dengan sesama manusia itu karena basyariyah. Menyambung sesama kerabat karena qarabah, karena ada hubungan kerabat, hubungan famili, hubungan suku dan sebagainya. Menyambung sesama, menyambung dengan Allah, yaitu ubudiyah. Jadi kita harus menyambung dengan hablum minallah wa hablum minan nas, menjadikan hubungan baik dengan Allah, juga hubungan baik dengan sesama makhluk, sesama manusia. Hubungan baik dengan makhluk dengan cara apa? Kita dengan cara berbuat baik kepada mereka, menjaga hak-hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu berarti hablum minan nas. Hablum minallah, menyambung terhadap Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Quran. Kita membaca Quran itu berarti kita menyambung hubungan dengan Allah. Ahmaduhu, ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah. Hamdaman kaya mujine wong. Ro'a kang ningali sapa man ayati kudratihi ing pira-pira tanda-tanda kekuasaane Allah. Ayati kudratihi ing pira-pira tanda-tanda kekuasaane Allah. Beberapa tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kadang kita kan
menganggap bahwa tanda kekuasaan Allah itu sesuatu sing dahsyat, maksudnya sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kayak semisal ada orang yang bisa terbang, ada gini. Sebenarnya tidak perlu itu. Segala sesuatu yang terjadi, kita melihat pohon bisa tumbuh, padahal asalnya itu dari biji, kok bisa tumbuh besar. Kita melihat tanaman, semisal tanaman padi, asalnya padi kok bisa tumbuh, bisa metu padinya lagi. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau berpikir, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu nyamuk sekecil itu kok bisa hidup, makanya gimana, terus uratnya gimana, terus caranya apa itu kawin gimana dan sebagainya. Itu kan semua berdasar kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Dan untuk mengakui kekuasaan Allah tidak usah nunggu sesuatu yang jarang terjadi, sesuatu yang wah, tidak usah menunggu demikian. Makanya ahmaduhu hamdaman ro'a ayati kudratihi, memuji kepada Allah sebagaimana orang yang menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita memuji Allah tidak hanya dengan lisan saja, tapi harus diresapi seperti orang yang memang benar-benar melihat tanda kekuasaan Allah. Wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Wa syahada lan nakseni sapa man menyaksikan asyawahida ing pira-pira saksi, fenomena, kejadian-kejadian alam. Syawahid adalah hal-hal yang bisa diindah oleh penglihatan, itu namanya syawahid. Segala sesuatu yang terjadi, fenomena yang terjadi, yang kita alami, yang bisa kita indra, itu namanya syawahid. Min fardaniyatihi, saking bangsa keesaane Allah. Min fardaniyatihi, saking bangsa keesaane Allah. Wa wahdaniyatihi, lan bangsa suwijine Allah. Wa taraka lan notok mengetuk sapa man, toroko utawa menempuh jalan. Jadi toroko itu bisa dimaknani sesuatu yang mengetuk, bisa dimaknani menempuh jalan. Kalau toroko itu dari kata torik, itu berarti artinya sesuatu yang mengetuk. Kalau toroko itu diambil dari kata salaka torikon, itu artinya berarti menempuh jalan. Jadi kalau dari kata torik, toroko adalah sesuatu yang mengetuk. Kalau dari kata torik, maka artinya jalan. Salaka torikon, menempuh jalan. Tawariko sirrihi ing pira-pira sing ngetuk rahasiane Allah. Tawariko sirrihi ing pira-pira sing ngetuk rahasiane Allah. Memuji Allah, memuji terhadap Allah itu seperti pujiannya orang yang berhasil mengetuk atau menempuh jalan menuju Allah. Jadi kalau kita memuji itu kita resapi betul, seperti pujiannya orang-orang yang sudah berhasil menempuh jalan menuju Allah. Kadang kita memuji Allah, alhamdulillah, tapi kita tidak ada rasa dalam hati. Kadang cuma lisannya yang mengatakan, hatinya tidak ikut merasa memuji. Kadang kan seperti itu. Wa birrihi lan kebagusane Allah. Wa qatafalan lan mutik mengambil sapa man thimari ma'rifatihi
simaro ma'rifatihi ing buah-buahe ma'rifat ing Allah, min syajari masdihi saking pohon wit atau pohon keagungane Allah, min syajari masdihi saking pohon keagungane Allah, wajudihi lan lumane Allah. Jud niku luman dermawan, Allah iku zat yang maha luman, sangat dermawan. Termasuk suatu ketika ada cerita yang diceritakan oleh Imam Qushairi Abdul Karim bin Hawazim dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Di situ diceritakan bahwa Nabi Ibrahim suatu ketika didatangi seorang pengemis. Seorang pengemis ini dari agama Majusi. Agama Majusi itu menyembah api yang pusatnya di Persia. Pusatnya itu di Persia. Ketika si pengemis ini menyampari Nabi Ibrahim mau minta makan atau minta sumbangan, gampangannya, ternyata Nabi Ibrahim tidak mau memberi sumbangan karena dia Majusi. Kamu, berkata Nabi Ibrahim, kamu oke, saya mau memberi makan, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam. Jadi mau bersedekah saja, mau memberi makan saja harus ada syarat masuk Islam. Akhirnya ya si Majusi ini yang keberatan, dia ya tidak mau, mending gak usah dapat makanan daripada harus masuk Islam. Terus ketika itu ternyata turun wahyu, Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kenapa kamu mau memberi makan kok pakai syarat segala? Mau bersedekah kok pakai syarat segala? Lawang saya itu loh, saya itu mengasih makan itu tanpa syarat, siapapun saya kasih makan, entah mau menyembah saya atau tidak, entah dia mau beriman atau tidak, saya tetap mau mengasih makan. Lah kok kamu kok tidak mau? Sudah, sekarang kasih makan dia. Walhasil karena Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim berminta maaf kepada si Majusi tadi. Besoknya dia minta maaf ke Majusi dan memberikan makanan. Ketika memberikan makanan ini, Nabi Ibrahim menceritakan bahwa beliau sudah ditegur oleh Allah karena sikapnya yang kemarin. Gini, beliau bercerita gini, ditegur oleh Allah. Alhasil ketika si Majusi mendengar cerita Nabi Ibrahim, si Majusi ini terharu. Oh, ternyata Tuhannya orang Islam itu sangat baik. Akhirnya si Majusi terketuk hatinya, mendapat hidayah dan alhamdulillah masuk Islam. Ya, ini adalah diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, diceritakan oleh Imam Qushairi Abdul Karim bin Hawazin. Wa ashkuru lan syukur sapa ingsun hu ing Allah, syukroman kaya syukure wong. Ini kalau dalam nahwu namanya mansubun binas'il khafid. Syukroman mulai maknanya kaya syukure wong. Sebenarnya lafadznya itu kasyukriman, kemudian diganti, kafnya dibuang menjadi syukroman. Jadi syukro itu dibaca nasab, mansubun dibaca nasab binas'il khafid, dengan cara membuang huruf jernya. Asalnya kasyukriman menjadi syukroman. Ihtaroko kang bedah sapa man, waqtarofala nyiduk sapa man, min nahri fadlihi, bisa dibaca nahri, bisa dibaca nahri, min nahri fadlihi saking bengawane anugrahi Allah,
wa ifdolihi lan paring anugrahi Allah. Kita syukur kaya syukure wong sing iso tembus lan nyiduk anugrahi Allah. Lah saiki apa bedane rizki karo fadl? Apa bedane rizki karo anugerah? Nek rizki iku halalan, iso uga haroman, nggih. Rizki itu bisa halal, bisa dari sesuatu yang halal, bisa dari sesuatu yang haram. Itu kalau rizki. Kalau fadl tidak. Kalau fadl itu mahsus, khusus terhadap rizki yang halal. Makanya setelah Jumatan Quran memerintahkan wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah dari Allah, itu fadl. Jadi setelah Jumatan itu banyak anugerah. Kita mencari anugerah dari Allah setelah Jumatan. Setelah bubar dari Jumatan bisa buka usaha yang halal tentunya. Makan itu juga anugerah, bisa menyehatkan tubuh. Jadi setelah Jumatan itu ya aja turu, jangan tidur. Ya, lakukan hal-hal yang produktif, termasuk makan pun enggak masalah. Yang penting kita mencari anugerah, usaha juga bisa. Itulah perbedaan antara rizki dan fadl. Kalau rizki tadi bisa berupa sesuatu yang haram, bisa berupa sesuatu yang halal. Tapi kalau fadl, anugerah Allah itu hanya tertentu pada rizki yang halal. Wa u'minu lan iman sapa ingsun bihi kelawan Allah imanaman kaya imani wong. Ini juga sama, mansubun bindas'il khafid. Imanaman kaya imani wong amana kang iman sapa man bi kitabihi kelawan kitabe Allah. Bi kitabihi kelawan kitabe Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang masih terlihat hanyalah Quran, nggih. Perlu diingat, mukjizat Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi kita itu yang terlihat hanyalah Quran. Yang lain gimana? Yang lain kan sudah selesai. Isra Mi'raj sudah selesai, Nabi bisa membelah bulan sudah selesai, Nabi keluar air dari tangan, dari jemari itu juga sudah selesai. Yang belum selesai, yang mukjizatnya masih ada sampai kapanpun itu adalah Al-Quranul Karim. Amana bi kitabihi, kitab Allah. Wa khitabihi lan dawe Allah, wa khitabihi lan dawi Allah, wa anbiyaihi lan iman kelawan pira-pira nabi ni Allah. Nabi niku semua nabi itu mengajarkan agama tauhid, membawa ajaran agama tauhid, agama kebenaran, agama Islam, menyembah Allah. Kalau ada agama lain yang mengaku mempunyai nabi, itu berarti tidak bisa dibenarkan. Kok eneng agama, semisal agama Hindu, agama apapun selain Islam kok mengaku dia punya nabi, itu berarti tidak bisa dibenarkan. Karena semua nabi itu mengajarkan agama tauhid, agama Islam, agama kebenaran. Dan agama itu banyak, tapi semua tidak bisa dianggap benar. Karena dalam takrirat Jawharatut Tauhid itu kan li anna dina ma yutadayyanu bihi walau batilan. Jadi yang dimaksud agama itu segala sesuatu yang dianggap agama maka bisa dikatakan sebagai agama walau batilan, meskipun sesuatu yang batil. Berarti kalau di Indonesia ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, itu bisa dianggap agama, semua bisa kita sebut agama. Tapi tidak bisa kalau kita sebut bahwa semua itu benar sungguh Allah, karena dalam Al-Quran itu inna dina indallahil Islam, agama yang benar menurut Allah adalah
hanyalah agama Islam. Ya, Allah alam bisawab. Al-Fatihah.